waktu kami juga udah buka itu nggak langsung paten ini loh bumbunya gitu kan misalnya. Ini kayak kita improve juga sih, kita perbaiki apa yang salah, apa yang kurang kayaknya gitu. Terkadang aja gini Kak, hasil panen garam ini kadang asin kadang sonde loh. Oh. Menurut beta ya, karena gue pernah rasa ini garam asin nih waktu beli beberapa bulan yang akan datang, terus berasa lagi kok sonde ya. Sonde asin. Iya. Padahal takarannya 1 sendok. Ya sama lah pokoknya. Kok ini sonde asin nih garam nih, padahal dengan merek yang sama. Ya mungkin. Ada begitu. Iya. Cabai juga begitu Kak. Oh cabai iya, kalau cabai iya ada pedas, ada yang tidak ya, ada yang kurang ya. Jadi kita lihat nih bentuknya, kalau sekarang so agak bisa membedakan ya. Kalau dia terlalu besar nih, sonde terlalu pedis. Betul. Cari yang agak kecil, ternyata harus belajar juga sih. Apalagi entrepreneur nih, wah ya dia 24 jam kerjanya. Jadi yang buat teman-teman yang pingin punya usaha supaya waktunya fleksibel, habis terus usahanya ditinggalin di karyawan biar bisa main, jalan-jalan, bisa atur waktu. Aduh, jangan membayangkan itu. Apalagi kalau kita masih UMKM. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Masih semangat? Of course, yeah. Selamat siang. Selamat siang Ibu Mentari, ini dipanggil Ibu nih. Aduh, cocoknya gimana? Astaga. Biar lebih friendly Kak aja ya. Biar beta kelihatan muda dipanggil Ibu. Dia bisa menyesuaikan dengan mahasiswa. Oh ya, ya. Jadi beta kelihatan muda. Oleh Kak saya, Kak Mentari. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, semangat. Iya. Terima kasih banyak di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk Pasiar Oto di Kota Kupang yang panas ini. Lumayan ya, katanya mataharinya sekarang 5. Oh iya, bukan 7 kemarin ada bilang 7. Oh iya ya. Kayaknya ini sudah mulai akhir Oktober tambah ini mataharinya. Iya. Gitu, jadi lumayan. Ini kita pas tengah hari ya. Betul. Ini matahari pas di ubun-ubun. Gitu. Oke, hari ini senang sekali saya ditemani oleh Kak Mentari. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang mungkin belum tahu, beliau di sebelah ini siapa? Beliau adalah owner dari Moro Chicken yang sudah ada beberapa booth di Kota Kupang, luar biasa sekali. Beliau juga ternyata adalah seorang dosen PNS ya. Ya. Di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Kupang. Ya. Dan apa ya, tahun ini kemarin ya baru 100% 100% barusan Maret kemarin. Kalau untuk sampai di Kupangnya itu Mei 2022. Jadi baru sampai ke Kupang itu Mei 2022? Iya, 1 tahun lebih sedikit. Langsung itu ke Kupang tuh buat apa? Ada keperluan? Memang sudah ke Kupang sudah diterima posisinya. Oh, diterima. Jadi sudah tes? Sudah lulus? Dipanggil untuk langsung ke home base-nya di mana. Kalau saya dipilihnya di Kupang ya. Saya datang ke kampus di sini. Kenapa waktu itu pilih di Kupang? Oke, kenapa pilih di Kupang? Banyak yang bilang, banyak yang tanya gitu. Iya, kalau menurut saya kita itu harus mencari peluang nggak sih Kak? Ya betul. Kita menciptakan ya. Menciptakan peluang, Menciptakan peluang ditambah dengan kesiapan diri.
Ya. Kalau akhirnya kita mewujudkan sebuah keberuntungan. Oh. Nah, saya bisa sampai di Kupang menciptakan keberuntungan karena saya mau mencari peluang itu tadi dibersamai dengan kesiapan saya sudah belajar untuk bersama diri jadi PNS kan. Jadi saat itu saya mencari trik. Kalau kita mau daftar PNS itu kan harus ada trik. Oh iya. Di mana sih peluang yang besar, formasi yang dibutuhkan yang kira-kira kita bisa masuk dan diterima. Peluang kita agak besar. Meskipun yang diterima hanya satu, misalnya di formasi itu hanya satu, tapi peluangnya besar nggak nih kalau kita di sana? Nah, kan saya waktu itu titik lokasi ujiannya di Jogja. Ya. Nah, ini sudah tes yang ketiga. Oke. Jadi kan saya sudah punya pengalaman ditolak. Sudah tahu nih. Sudah pernah tes sebelumnya. Iya, sudah pernah tes. Jadi sudah tahu nih mana sih yang kira-kira peluangnya lebih tinggi. Oke. Ya, yang pasti waktu itu saya berpikir kalau untuk ke barat, barat itu berarti daerah Sumatera, Jawa. Itu peluangnya sudah lumayan, persaingannya banyak, persaingannya tinggi. Karena kan saya sudah coba 2 kali di daerah sana. Oke, kayaknya kita harus membuat peluang lain, yaitu ke timur. Iya. Dan saya waktu itu memilih formasinya cum laude. Oh iya, betul. Jadi kan sudah tersaring tuh Kak. Udah Pak cum laude-nya udah tersaring, terus ke daerah timur juga kan orang-orang mungkin belum kepikiran atau belum ini loh Kak, belum tahu kalau di sana itu ada politeknik, ada kampus, ada instansi kementerian-kementerian yang bisa dikirim ke daerah timur kan mungkin belum ada yang tahu. Dan saya kan pilih formasi yang seluruh Indonesia bisa klik gitu, persaingannya se-Indonesia. Jadi ya waktu itu saya pilihnya ke sini karena saya mau menciptakan peluang. Siap. Jadi tidak ada pertimbangan lain. Pertimbangannya kita paling hanya cek lewat Maps, Google Maps, apa sih fasilitasnya. Kan Kupang itu ternyata kota gitu toh. Jadi nggak perlu khawatir. Ada bandara, ada hospital, entertainment juga ada. Jadinya nggak perlu khawatir. Tidak ada pertimbangan kota lain. Yang lain juga kota loh, di timur banyak kota. Kemarin itu memang lowongannya memang di sini lumayan agak ya kebanyakan di sini di NTT, kemudian satunya di Papua. Ambon ya kalau nggak salah, karena dekat Papua. Sama satu lagi ada di daerah seberang di Sumatera, tapi dia di pulau kecil. Oh iya. Jadi mendingnya ke sini ya. Saya rasa Tuhan kasih saya juga jalan ke sini. Dan teman-teman itu kan saya kuliahnya di kuliah Katolik. Nah, banyak teman-teman dari timur yang kuliah sama saya. Jadi teman lama. Iya, sudah mengenal gitu loh. Orang Sumba, orang Flores, sudah banyak berteman waktu kuliah. Jadi tidak heran atau tidak kaget NTT itu apa atau Kupang seperti apa, kan bisa bertanya. Begitu juga sih. Itu memang betul-betul baru pertama kali ke Kupang kan waktu itu? Iya. Pertama kali, belum pernah ke daerah timur. Paling jauh Surabaya. Itu bukan dari timur, Jogja paling jauh ke Surabaya ya. Iya, ke Bali aja belum. Kayaknya baru berapa kali, 2 kali mungkin. Jadi ini kakaknya Jogja asli. Saya lahir besar di Lampung. Tapi 12 tahun di Jogja. Jadi ke timur ini betul-betul ke Kupang. Iya, memang tujuannya kita ke Kupang. Siap. Dari rumah sendiri apa beta pernah lihat kakak punya video itu dari from Jogja to Kupang, terus from rumah sendiri ke kos-kosan. Iya. Jadi waktu sampai pertama itu bisa lah sharing-sharing sedikit. Tentunya kita kalau mau lebih sukses pasti ada perjalanan yang harus ada pilihan gitu ya Kak ya, harus ada yang dikorbankan gitu. Kan saya ke Kupang itu ingin menciptakan peluang hidup yang lebih sukses lah ya, atau bisa dibilang lebih sejahtera gitu kan.
Iya. lebih bermanfaat juga ya, tapi harus ada yang kita korbankan, harus ada yang kita Betul. tinggalkan. Waktu itu kan saya di Jogja sudah ada rumah, rumah, dan saya sudah menikah 4 Oh. tahun. Ya udah settle lah secara rumah tangga waktu itu kan. Iya. Sudah ada rumah juga aja, tapi ya saya memilih untuk jadi PNS yang kan itu penempatannya juga jauh, jadi saya harus meninggalkan apa yang ada kemarin di rumah yang lama. Jadi Suami, anak-anak saya ikut sini? belum ada anak. Oh, Suami yang saya suami bawa. ikut. Iya. Berdua langsung ke sini. Tadinya kesibukan di sana apa? Kesibukan di sana itu saya buka les bahasa Inggris. Oke. Iya, di kalau sana suami ya peminatnya memang banyak. kuliner. Ya, Oh, dulu kuliner. sebelumnya sudah usaha kuliner di Jogja. Sudah. Oke. Terus kesininya itu saya pikir tuh tadinya kesini tuh usaha kuliner, Ya, terus baru daftar. iseng-iseng daftar PNS. iya, Ternyata tidak, memang kesini sudah lulus dulu baru kesini. Iya. Terus Mm-mm. kok tiba-tiba memulai kuliner itu? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya kita sudah punya ayam geprek itu dari 2014 2014 di Jogja. Oke. Iya, karena kan ayam geprek itu kalau tidak salah ya itu memang asal dari Jogja. Asal Enak. muasalnya, kata-katanya tapi sepertinya ya, Ya. nah, belum terbukti tapi kayaknya memang dari Dulu Jogja. banyaknya di sana. Dulu banyaknya di sana kan. Karena apa ya, kota pendidikan. Iya, kampus. kota pelajar, Nah, kota pelajar. kampus. Nah, kita punya dari 2014, ya Oh. namanya usaha naik turun, kemudian kemarin juga ada COVID, begitu Iya, kan. betul. Ya, saya rasa nggak perlu diperjelas apa yang terjadi di setiap rumah tangga, setiap usaha, ya Iya, kan. iya, iya. Pasti ada dilema, ada gonjang-ganjingnya. Oleh Betul. karena itu, ya setelah itu kita pindah ke Kupang. Tadinya kita sudah nggak mau untuk gede usaha kuliner sih, apalagi ayam geprek, kayak bosan gitu kok ayam geprek lagi, kayaknya enggak lah gitu kan ya, apalagi kalau ayam gepreknya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi akhirnya ya dituntun, ya namanya mungkin ada spiritual juga ya, dalam arti kita kan apa ya, ada wahyu kah Iya, iya, atau iya. apa gitu, petunjuk, akhirnya kita tetap buka ayam geprek dengan apa ya, dengan rasa yang berbeda daripada yang biasanya kita Oh. pernah punya ya. Jadi Oh, kita iya? improve gitu Kak. Bumbunya, di-improve penyajiannya ya kita improve untuk sampai jualan dengan rasanya sekarang itu ada prosesnya gitu. Oh, kenapa tidak adaptasi saja bumbu yang sudah ada? Kemarin kami pikir dengan bumbu yang kemarin kita punya waktu kita jualan di Jogja itu tidak berbeda dengan apa yang sudah ada di sini. Oh, tidak terlalu. Nah, karena kita kan pasti survei itu kan, Ya. tidak jauh berbeda. Nah, namanya kita kalau mau berusaha, mau Sesuaikan dengan lidahnya orang Kupang lah. iya, dan kita juga harus lihat kalau kita seorang entrepreneur kan, apa yang kita punya nih, produk kita kalau bisa itu memang berbeda daripada yang lain. Kalau bisa ya barang kita itu tidak ada di tempat lain, gitu sih. Akhirnya kan kita bisa punya ciri khas, ya kan? Salah satu strategi. Iya gitu, harus punya ciri khas yang kalau mau yang rasanya begini tuh cuma ada di sini loh, begitu. Gitu sih. Kalau menurut aku ya Kak, berbisnis itu kombinasi antara spiritual dan usaha, kerja keras. Jadi ya kita kesini juga nggak ujuk-ujuk sih ya, pasti ada doanya, ada Iya. kalau orang Nasrani bilang itu pergumulannya ya, Iya. ada pergumulannya. Akhirnya bisa kesini ya itu pasti ada tuntunannya sih. Akhirnya kita bisa punya beberapa booth juga, ada gimana kita berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Iya. Itu kombinasi banget sih, kalau mau usaha itu, mau berbisnis ya, itu usaha dengan spiritual itu udah fix, no debat menurut saya. Oke. Ini ternyata baru setahun lebih ya, kurang lebih setahun ya ini. Iya. Chicken ini. Betul, kalau mau chicken ya baru ulang tahun kemarin Kak, tanggal 13 Tanggal 13 ya, yang ke-1 Oktober kemarin ya. Tapi sudah buka booth di mana-mana.
dan apa, memperkerjakan karyawan yang lumayan banyak ya. Iya, benar. Karena kita pengen bermanfaat, Kak. Yang tadi aku bilang menciptakan peluang, dan dimana kita menciptakan kebermanfaatan juga. Waktu saya buka awalnya itu gimana? Buka awalnya pengen punya tujuan sih. Karena aku belajarnya otodidak nih, Kak. Kalau pengen usaha itu long lasting, bertahan gitu kan. Yang pertama, ada problem yang di masyarakat yang kita selesaikan dengan produk kita. Oke. Kedua, kamu punya tujuan yang jelas. Kenapa kamu gak punya usaha ini gitu. Moto kita itu bertumbuh dan berkembang bersama anak muda Kupang. Jadi itu idealisme kita, dalam arti kita itu biar kecil, biar sederhana, kalau bisa kita itu bisa mempekerjakan orang sekitar, minimal ya anak muda yang berdomisili di sini. Terus kita juga produk kita itu bisa membantu orang gitu, dalam arti ya pasti ada supplier, kemudian ada tetangga kanan kiri, ada juga dia kalau kami kan prinsipnya pengen jualan itu yang nggak terlalu mahal lah, karena kita kan di Kupang ini sama sih, Kak, kayak di Jogja, kayak kota pelajar, banyak mahasiswanya kan. Gajinya uang jajannya seberapa sih? Saya juga kan ngerasain ngekos belasan tahun. Jajannya ya terbatas lah, kadang terlambat. Ya kalau bisa nih kita bisa bantu mahasiswa, bisa ngirit-ngirit lah dengan makan di Moro Chicken ya, bawa 10.000 juga bisa, 12.000 bisa gitu. Luar biasa. Itu mungkin makanya bootnya Moro Chicken ini di seputaran kampus atau kos-kosan ya. Iya, benar-benar. Dan itu kan khusus yang untuk yang pas-pas kan ya namanya. Moro Pas-Pas. Moro Pas-Pas. Kenapa sih pilih nama itu? Itu kan pas-pas tuh artinya ini, Kak, ya. Pas-pas. Ya pas-pas gitu. Kalau makan tuh kenyang tapi tidak kekenyangan gitu kan. Murah juga tidak terlalu murah, mahal juga tidak mahal gitu. Jadi ya sesuai dengan namanya, pas, kenyang pas, harga pas. Itu ide dari siapa sih? Itu suami. Nama Moro ini dari sana juga atau? Tidak, kalau dulu nama beda. Ini Moro bahasa Jawa, Kak. Moro. Kemari. Mari. Moro itu mari. Iya. Kayak singgah dulu gitu. Mampir. Oke, mantap filosofinya. Oke, jadi sekarang total karyawan sudah berapa banyak? Kalau nggak salah tuh 15. 15-an ya? Bootnya sudah berapa? Kalau boot yang kecil ada 3, yang pusat ada 1. Di Kayu Putih di UCB. UCB betul. Oke. Selama setahun ini ya menjalani usaha ini, pernah tidak sampai pada titik yang hampir tutup atau apa gitu? Mungkin itu kita sudah alami waktu awal masih merintis di Jogja di ya. Jogja. Oke. Itu terutama waktu sebelum Covid sebenarnya usaha kita udah goyang gitu kan. Udah goyang di ini ya kan, waktu itu 2019 ya, sosial media udah cukup kencang ya. Tapi saya nggak beradaptasi kan, kurang beradaptasi gitu. Terus dari segi produk juga kan ya, kalau di sana persaingannya sangat ketat, banyak banget kompetitornya yang lebih enak-enak, yang lebih kekinian gitu kan. Terus dihantamlah Covid. Nah, kalau di sana itu kan ini ketat sekali. Mungkin juga di Kupang waktu itu ketat ya, Kak. Tidak boleh pergi malam, tidak boleh berkerumun, tidak boleh makan di tempat. Jadi gimana? Kita tutup, kita nggak jualan. Itu sih, kita ada kayak hampir 6 bulan, 9 bulan tidak berjualan, tidak ada pemasukan. Dan waktu itu posisinya saya lagi kerja kantor,
Tapi karena situasi seperti itu ya gaji jadi kena ini diskon. Gaji jadi diskon gitu. Betul. Ya itulah saat-saat Oke. pergumulan paling tinggi ya. Usahanya kolaps, terus gaji istrinya di diskon. Nah, Tapi waktu di Kupang kemarin, di setahun ini, Kupang, bagaimana? alhamdulillah ya, penuh berkat barokah. Insya Allah terus maju dan berkembang sih Kak. Oke. Saya tetap sampai ada di booth ketiga ini ya. Saya rasa perkembangannya baik ya. Gitu. Siap. Oke kakak, ini yang jadi pertanyaannya beta pribadi dalam hati ya, soal ayam geprek. Soalnya di Kupang juga ada beberapa kan yang seperti ayam geprek yang 10 ribuan kan. Iya kan, itu makanan umum lah ya. Iya betul. Harga segitu, Iya. ayam sepotong sekarang kan nasi putih kita beli di warung sudah berapa? 5 ribuan, 7 ribu ya. Begitu. Tapi ayam-ayam geprek termasuk yang Moro punya ini kok bisa kasih harga segitu dengan pegawai yang berapa tadi kakak bilang itu? Itu nutup ke sana sih. Nutup Kak. Prinsipnya gini Kak, jangan ambil untung banyak-banyak kalau untuk di kuliner. Lebih baik kita untung itu pas aja. Tapi repetitionnya, repeat ordernya itu banyak. Jadi kita harus main di quantity. Saran saya gitu. Jangan ambil untung banyak tapi pelanggan sedikit. Lebih baik kita untungnya pas aja lah. Tapi perputaran, ya supaya orang datang lagi. Perputaran barangnya cepat. Terus sehingga kalau kita main di quantity pasti insya Allah nutup sih. Karena kan dia perputaran barang sih Kak. Jadi kalau terlalu banyak kita ambil ini, orang yang datang kan sedikit. Nanti perputaran barang juga malah numpuk kan barangnya. Terus jadinya seakan-akan nggak nutup karena kita ada barang yang tersisa. Ya kan? Kalau saya kan barangnya berputar terus, tidak ada yang sisa. Tapi kalau mainnya begitu nih kakek, orang Kupang ini kan kalau sekali mampir terus tidak kena di lidahnya tidak balik lagi. Sudah gitu. terlanjur kasih harga sedikit, orang tidak balik lagi. Berarti harus tes rasa dulu. Ya sebelum buka tes rasa dengan teman, keluarga. Itu sebelum buka ya. Nah waktu sudah memutuskan buka, tes rasa dengan pelanggan. Ditanya, Kak gimana, apa yang kurang, pedisnya sepasko, keasinan kosonde, terus ada masukan kok tidak. Lakukan itulah 1 bulan. Iya, baru kita sadar kalau kita ini diterima gitu makanannya. Gitu sih Kak. Jadi terus perbaiki ya. Iya. Terus diperbaiki ya. Iya sih, soalnya waktu kami juga udah buka itu nggak langsung paten ini loh bumbunya gitu kan misalnya. Ini kayak kita improve juga sih, kita perbaiki apa yang salah, apa yang kurang kayaknya gitu. Terkadang aja gini Kak, hasil panen garam ini kadang asin kadang sonde loh. Menurut beta ya, karena gue pernah rasa ini garam asin nih waktu beli beberapa bulan yang akan datang, terus berasa lagi kok sonde ya. Sonde asin. Iya. Padahal takarannya 1 sendok. Ya sama lah pokoknya. Kok ini sonde asin nih garam nih, padahal dengan merek yang sama. Ya mungkin. Ada begitu. Iya. Cabai juga begitu Kak. Iya, kalau cabai ada pedas, ada tidak ya, ada yang kurang ya. Jadi kita lihat nih bentuknya, kalau sekarang agak bisa membedakan ya. Kalau dia terlalu besar nih, sonde terlalu pedis. Betul. Cari yang agak kecil, ternyata harus belajar juga sih. Tetap belajar terus ya ternyata ya, tidak terlalu tidak harus paten dengan. Iya, apalagi entrepreneur nih, wah ya dia 24 jam kerjanya. Jadi yang buat teman-teman yang pingin punya usaha supaya waktunya fleksibel, habis terus usahanya ditinggalin di karyawan biar bisa main, jalan-jalan, bisa atur waktu. Aduh, jangan membayangkan itu. Apalagi kalau kita masih UMKM. Kakak itu yang tadi kakak singgung itu ya, entrepreneur maunya
ditinggal ke anak buahnya, Iya, terus iya. kita jalan-jalan, itu impian semua entrepreneur. Iya, benar banget. Maunya sih usahanya autopilot. Nah, bagus, benar. Emang Iya. usaha itu harusnya autopilot supaya owner itu lebih fokus ke pengembangan. Betul. Hanya jangan jadikan itu mimpi di awal-awal. Itu goal kita. Jangan langsung dilepas. Iya, itu Oke. goal kita. Jangan kita baru buka 6 bulan terus langsung kasih. Oh, iya. Langsung menganggap ini bisa autopilot. Kalau saya sih belum setuju ya. Ya tergantung ininya ya, tergantung jenis usaha pertama. Kedua, bagaimana kita mentraining karyawan. Tingkat kesulitan daripada usaha kita kira-kira bagaimana kalau kita serahkan kepada karyawan. Dan tingkat kepercayaan kita juga bagaimana kepada karyawan. Begitu. Mau autopilot tapi kita tidak memberikan training yang tepat, terus kita treatment ke karyawan juga kan harus tepat juga kan. Iya kan, nanti kita sudah kasih tinggal tapi kita tidak treatment yang benar. Iya. Nanti dia kesulitan di lapangan. Gitu. Dan kita juga pastikan juga bagaimana kita ke customer. Harus ada SOP-nya sih, Kak. Kalau mau autopilot pastikan SOP-nya sudah bagus, sudah bisa dijalankan tanpa kita. Begitu. Itu impian semua. Iya, pasti sih aku juga. Tapi sekarang Moroci kan sudah ya autopilot. Semi sih, Kak. Ya, Belum lah. Masih ya turun-turun. Masih ya turun-turun. Oke. Tetap soalnya sentuhan owner nih tetap harus ada. Wah, mantap. Soalnya tadi yang kakak bilang ya, beda tangan kadang beda rasa. Iya. Beda tangan beda rasa. Oke, Kak. Terus ada satu konten lagi yang menarik yang karyawannya kakak. Iya. Apa? Yang kerja berapa bulan sudah beli kendaraan. Oh, iya, Wah, alhamdulillah. berarti ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Mungkin bukan. Gajinya di Moroci kan luar biasa nih pasti. Aduh, enggak sih. Ya, pandai-pandai menyimpan. Pandai-pandai apa namanya? Kalau menabung. Kalau di kita kan ada namanya struktur organisasi kan, Kak. Dengan struktur organisasi kan ada penanggung jawab. Kemudian ada yang diserahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Otomatis mereka memiliki tanggung jawabnya berbeda-beda. Dengan struktur organisasi tersebut, kita itu mau memicu teman-teman karyawan supaya bisa mencapai posisi-posisi yang kita bisa bantu kamu loh untuk dapat yang lebih gitu. Jadi diajarin untuk bisa bertanggung jawab atas posisi dan pekerjaannya. Supaya apa? Supaya kami ini, owner ini bisa bantu kamu kasih lebih. Gitu sih, Kak. Dan kita kan juga adalah sedikit-sedikit bonus gitu. Betul. Itu salah satu cara untuk men-treat treatment tadi benar sih. Karyawan. Soalnya kalau mereka tidak nyaman kita kabut juga ya. Benar-benar. Akhirnya kita tadi kalau pengusaha kecil nih UMKM nih kalau kita nggak ada karyawan kan nggak bisa autopilot pertama. Yang kedua ya kita susahan karena lingkup usaha kita tuh sebenarnya kecil gitu. Tapi kita kalau kita semua yang kerjakan kita lelah. Betul. Kita lelah. Makanya kita butuh tim. Betul. Yaitu karyawan kita. Ya, betul. Woi, dikerjakan sendiri juga. Pagi-pagi harus belanja. Ya itu dulu pasti awal-awal yang pengusaha awal ya pasti kita kerjakan dari A sampai Z. Setelah kita tahu ternyata usaha kita ini bisa berkembang lah. Kita besarkan usahanya, akhirnya kita butuh tim. Nanti sudah ada yang urus ini, kita tinggal sisanya yang urus apa gitu. Enaknya kakak juga kan suaminya fokus ke situ ya. Iya benar. Kakak bisa 100% fokus di kuliner. Kalau saya harus bagi waktu di kampus dengan di sini. Jujur kalau saya memang nggak pernah ada di lokasi. Saya kerjaannya bikin konten. Tapi itu juga salah satu yang paling penting di industri sekarang harus ada namanya apa di digital marketing kan, digital marketing. Apalagi
Saya ngajarnya di fakultas bisnis kan, jurusan bisnis. Jadi banyak belajar juga dari teman-teman sejawat kan. Iya. Angkatan kita kan 2021 nih PNS-nya masih muda-muda, milenial kan. Betul. Yang juga sama udah di dunia entrepreneur. Jadi mereka bilang apa, kasih masukan saya tanya mereka secara di lapangan itu kan, di usaha kecil itu kan ada teori ada praktek ya. Saya kan nggak tahu teorinya, mungkin saya tahu prakteknya secara otodidak. Nah ada teorinya nih gitu kan. Mungkin saya tanya teman kalau begini, misalnya tentang manajemen SDM gitu kan, cara ngatur karyawan gimana sih gitu kan. Apalagi kan teman-teman kan asli Kupang, teman-teman dosen asli Kupang. Nah pasti ada perbedaan budaya kan yang saya sebagai pendatang kita nggak tahu. Makanya saya konsultasi dengan teman. Oh Ibu Tari kalau begini itu menghadapnya begini. Oh begitu. Terus tentang marketing, manajemen pemasaran gitu kan, saya tanya teman juga. Sampai akhirnya saya buatlah TikTok. Gitu. TikTok itu ya, makanya saya sampai ke beranda saya, makanya saya coba, waduh ini kayaknya menarik nih untuk dia ajak cerita-cerita. Iya, itu teman sih yang minta. Teman yang minta, saya nggak mau punya TikTok karena nggak ada waktu kan, merasa nggak ada waktu lagi, aku udah pusing gitu kan, sudah tidak ada waktu, apalagi harus bikin konten bla gitu. Saya bikin konten tapi di Instagram, konten-konten dosen aja, seru-seru gitu kan, tentang saya dengan mahasiswa. Terus bilang kakak harus bikin di TikTok gitu, karena TikTok begini gitu kan, karena TikTok kan emang dia lagi algoritmanya lagi bagus ya, betul. Dia cepet naikin viewers, naikin viewers. Yang penting kita konsisten, harus manfaatkan. Benar-benar dimanfaatkan. Akhirnya saya buat. Itulah entrepreneur kan harus mau beradaptasi ya. Betul, harus open minded tuh. Jangan terlalu idealis dengan apa yang kita pingin. Idealis, makanan saya enak kok, paling orang datang paling pasti balik lagi. Nah itu dia tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ya itu tadi sih, dari TikTok juga alhamdulillah makin dikenal. Thank you banget buat viewers. Walaupun ya dan terasa efeknya. Iya terasa sih Kak. Wah, terasa ya, positif dan negatif ya. Kan kita namanya sudah terjun di dunia digital, di sosial media kan nggak bisa melulu kita dipuja, dikasih komen yang positif. Pasti ada yang Kakak pernah dapat bad comment? Ya pasti, semua yang sudah pernah terjun yang aktif di sosial media pasti dong ada bilang yang makanannya sonde enak. Iya pasti. Tapi beruntung sih Kak, dengan itu juga teman-teman konsumen nih bisa langsung mengadu gitu kalau ada yang betul, ada kekurangan dari kita gitu. Bisa di kolom komentar. Kotak pengaduan. Yang penting jangan fake account. Betul. Tapi banyak yang lewat DM yang dia sopan. Betul. Oke. Last nih Kakak. Mungkin ada yang mau Kakak sampaikan buat anak-anak muda NTT yang mungkin menonton video ini dan kepingin punya usaha seperti Kakak. Oke, apa ya? Yang pertama sebenarnya simpel Kak. Apapun yang kita inginkan itu jangan malas. Cukup jangan malas. Musuh kita adalah diri kita, penghambat karir kita, penghambat kesuksesan kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan kompetitor yang memiliki produk yang sama kita, atau apalagi baru mulai mau jualan ini, tapi udah ada yang jualan itu udah jualan. It's okay kalau kamu sudah punya produk yang menurut kamu udah pede dengan produk kamu kerjakan, kamu realisasikan. Jangan males, yang penting mau kerja. Udah itu aja, simple itu aja. Buat sekarang apalagi teman-teman Gen Z. Iya, betul sekali. Oke. Kak Mentari, terima kasih banyak sudah mau sharing banyak hal di Pasiar Oto. Sukses terus buat Moro Chickennya. Amin. Nanti kapan-kapan mampir lah, cobalah nanti di sana. Sekarang kok? Mau makan sekarang kok? Sudah nanti selain kali siap. Lain kali pasti kita mampir ke sana. Tapi bukannya tiap hari? Sunday, hari Minggu tutup. Hari Minggu tutup. Senin sampai Sabtu sana. Oke, siap. Oke. Bapak Mama, saudara yang nonton,
Sekian video kami berdua hari ini. Ambil yang baik, Ya, buang yang menurut Bapak Mama bersaudara semua kurang baik, atau jadikan pelajaran saja ya Kak ya. ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami berdua atau yang kurang-kurang. Kakak juga beta mohon maaf Ya, maaf. kalau ada salah kata Ya. atau beta sudah waktu istirahat. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Siap. Oke, Bapak Mama bersaudara semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.